pertama, sumber dana keuangan sekolah. Pengelolaan keuangan lembaga atau sekolah tidak lepas dari yang namanya manajemen. Karena pada dasarnya, manajemen berasal dari to manage, yang berarti mengelola, mengatur, atau mengurusi. Dan sumber dana pendidikan untuk saat ini bersumber dari dana BOS yang dialokasikan melalui APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah anggaran yang diatur dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, yang pada dasarnya administrasi dana ini adalah tanggung jawab Presiden. Namun, Presiden melegasikan tanggung jawab tersebut kepada Menteri Keuangan. Lalu, Menteri Keuangan mendelegasikan administrasi keuangan kepada Menteri Pendidikan. Nah, di samping itu juga terdapat dana khusus dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten yang disebut dengan dana khusus dari APBDI dan APBD. Sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dikelompokkan menjadi 6. Yang pertama, dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin dalam daftar isian kegiatan DIK yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Kemudian yang kedua yaitu dana dari orang tua siswa, yang mana pendanaan dari orang tua siswa ini dikenal dengan istilah iuran komite. Kemudian yang ketiga yaitu dana dari masyarakat, di mana dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota-anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Yang keempat ialah dana dari alumni. Dana dari alumni ini ialah bantuan dari para alumni untuk membantu peningkatan mutu sekolah, tidak selalu dalam bentuk uang atau misalnya buku-buku, alat dan perlengkapan alat belajar lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen biaya sekolah. Biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Poin kedua adalah Halak menjelaskan bahwa banyak komponen yang mesti dipertimbangkan oleh pembuatan anggaran. Komponen-komponen yang dimaksud adalah 1. Peningkatan KBM, 2. Peningkatan pembinaan kegiatan siswa, 3. Pembinaan tenaga kependidikan, 4. Rumah tangga sekolah, 5. Pengadaan alat-alat belajar, 6. Kesejahteraan, 7. Pengadaan bahan pelajaran, 8. Perawatan, 9. Sarana kelas, dan 10. Pengadaan alat-alat belajar. Dalam menghitung biaya pendidikan di sekolah, Halak menjelaskan bahwa banyak komponen yang mesti dipertimbangkan oleh pembuatan anggaran. Yang pertama yaitu peningkatan KBM. KBM adalah kegiatan belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. Dengan demikian, guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan otoritas atau haknya dalam membangun gagasan. Meningkatnya KBM dapat diukur melalui beberapa syarat, yaitu input, output, dan proses. Input adalah cara sekolah menyaring calon siswa, sedangkan proses adalah suatu cara baik pengajaran maupun belajar di sekolah. Dan sedangkan output adalah hasil dari proses tersebut. Untuk meningkatkan mutu KBM tersebut, maka harus ada tindakan atau upaya dari kepala sekolah. Upaya-upaya tersebut adalah meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik, memberikan nasihat kepada dan dorongan kepada warga sekolah, melaksanakan model pembelajaran yang menarik, menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, dan selalu memberikan surprise atau pengawasan kepada tenaga kependidikan. Kemudian komponen yang kedua yaitu peningkatan pembinaan kegiatan siswa.
Berdasarkan Permendikbud nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan siswa, ada 4 tujuan pembinaan kesiswaan di sekolah. Yang pertama, potensi siswa. Pembinaan siswa di sekolah ditujukan pada pengembangan potensi secara optimal, karena diyakini bahwa setiap siswa memiliki potensi berbeda satu sama lainnya. Potensi tersebut akan dikembangkan melalui kegiatan terpadu. Salah satu potensi siswa adalah bakat, minat, dan kreativitas. Kemudian yang kedua itu ketahanan sekolah. Sekolah dipandang sebagai lingkungan pendidikan. Sekolah betul-betul menyelenggarakan proses pendidikan yang bebas dari pengaruh negatif dan akibatnya bertentangan dengan tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga itu prestasi unggulan. Pembinaan terhadap siswa bertujuan untuk mewujudkan potensi siswa agar memperoleh prestasi unggulan sesuai bakat dan minat siswa. Kemudian yang keempat yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani berawal dari masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pembinaan tenaga kependidikan. Menurut Peruan tahun 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendaya gunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan sekolah. Kemudian komponen yang kelima itu pengadaan alat-alat belajar. Alat-alat pendidikan ialah alat-alat yang secara fungsional digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti alat peraga, alat praktik, alat laboratorium, alat kesenian, dan alat olahraga dan sebagainya. Keenam, kesejahteraan, di mana usaha mencerdaskan kehidupan bangsa lewat proses pendidikan dan kebudayaan bukan saja penting sebagai cara memanusiakan manusia, tetapi juga memiliki nilai pragmatik dalam mengembangkan kesejahteraan rakyat. 7. Pengadaan bahan pelajaran yang belum dimiliki atau yang terbaru sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, atau sebaliknya peningkatan jumlah bahan pustaka agar kebutuhan warga sekolah dapat dipenuhi. 8. Perawatan, di mana suatu usaha atau cara untuk menjaga atau memelihara bahan pustaka yang ada dan tidak cepat mengalami kerusakan dan dapat dipakai lagi. 9. Sarana kelas, yaitu suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. 10. Pengadaan alat-alat belajar, di mana alat peraga pelajaran sebagai sarana pembantu dalam menjelaskan materi pembelajaran bagi siswa agar lebih memahami secara visual apa yang disampaikan guru adalah sarana yang sangat penting dimiliki setiap sekolah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Jadi rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah itu mencerminkan kekuatan sekolah dalam membiayai penyelenggaraan pendidikannya dan sekaligus menggambarkan rata-rata status sosial ekonomi keluarga para siswa. Rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah terdiri atas rencana pendapatan dan rencana pengeluaran atau belanja sekolah. Dalam rencana pendapatan terdapat komponen sumber dana yang berasal dari pemerintah, siswa, terutama dari iuran rutin sekolah atau lazimnya disebut iuran BP3, dan sumbangan masyarakat lainnya baik dalam bentuk uang maupun barang. Sementara itu, untuk pengeluaran terdapat komponen gaji guru atau pegawai yang biasanya paling dominan dan non-gaji atau pemeliharaan pengadaan sarana penunjang pembelajaran seperti alat peraga, penyelenggaraan proses belajar mengajar, dan kegiatan ekstrakurikuler. Strategi secara sederhana merupakan keputusan atau tindakan yang dilakukan
sebagai usaha untuk mencapai sasaran dalam organisasi. Dalam hal ini adalah tujuan sekolah. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai mekanisme penyusunan RAPBS atau mekanisme penyusunan rencana pendapatan belanja sekolah. Adapun langkah-langkah penyusunan rencana pendapatan belanja sekolah yang akan dijelaskan oleh Saudari Wahidah. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang langkah penyusunan RAPBS yang ditawarkan. Dalam langkah ini ada beberapa langkah yang ditawarkan dalam proses penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Yang pertama yaitu inventarisasi kegiatan untuk tahun yang akan datang, baik kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan atau pengembangan berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu inventarisasi sumber pembiayaan baik dari rutin maupun pembangunan penyusunan rencana kegiatan sekolah atau RKS yang lengkap. Berdasarkan langkah poin 1 dan 2, kepala sekolah membuat tabel RKS yang terdiri dari kolom-kolom nomor urut, uraian kegiatan, sasaran, kolom-kolom perincian dana dari berbagai sumber, dan kolom jumlah. Dan yang ketiga, penyusunan RAPBS, kepala sekolah membuat tabel RAPBS yang terdiri dari kolom rencana penerimaan dan jumlahnya, dan kolom rencana pengeluaran dan jumlahnya. Tabel tersebut diisi kemudian ditandatangani oleh kepala sekolah tersebut dan ketua komite sekolah, dan diketahui oleh kepala dinas pendidikan setempat. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBS. Langsung saja, secara normatif, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain BPK, Kemendagri, dan DPRD. Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat pada pasal 12 ayat 1, yaitu sebelum memasuki tahun ajaran baru, kepala sekolah bersama pendidik, tenaga kependidikan, dan wakil peserta didik menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS berdasarkan rencana kerja jangka menengah. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas pembiayaan pendidikan, di mana akuntabilitas adalah kondisi yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performasinya, hasil dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan berarti penggunaan uang lembaga pendidikan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku. Nah, tujuannya itu menilai kinerja lembaga pendidikan dan kepuasan stakeholdernya terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempertanggungjawabkan komitmen penyelenggaraan pendidikan kepada stakeholdernya atas dana yang dihimpun dari pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Di sini komponen-komponen sudah dibagi oleh kelompok saya. Di sini saya mendapatkan komponen, yaitu ada 3 pilar utama yang menjadi pilar terbangunnya akuntabilitas menurut Minarti tahun 2011. Di sini ada 3 komponen yang saya akan bahas. Yang pertama adanya transparansi, yang kedua itu adanya standar, yang ketiga itu adanya partisipasi. Oke, saya di sini akan menjelaskan satu persatu dari 3 poin ini. Yang pertama adanya transparansi. Para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikuti menyertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah. Yang kedua itu adanya standar. Di sini adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewengannya.
Ketiga, adanya partisipasi. Partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya mudah, dan pelayanan dan yang cepat. Halo, saya Rafika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pengendalian atau pengawasan dana pendidikan. Sebelum membahas tentang jenis-jenisnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengawasan itu. Pengawasan adalah tanggung jawab pimpinan, tetapi karena tidak mungkin pimpinan melakukan semuanya, maka pengawasan dilimpahkan kepada unit pengawas. Di samping itu, pengawasan harus bisa mengukur objek apa yang telah dicapai, menilai pelaksanaan serta mengadakan atau menyarankan tindakan perbaikan atau penyesuaian yang dipandang perlu. Di samping itu, pengawasan harus bisa mengevaluasi diri tentang apa yang telah dicapainya. Yang pertama yaitu pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan atau unit ataupun instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan di luar dari badan atau unit atau instansi tersebut. Yang kedua yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap suatu yang bersifat rencana. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Yang ketiga yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat yaitu pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran material mengenai maksud dan tujuan pengeluaran. Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sedangkan kebenaran material mengenai maksud dan tujuan pengeluaran adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran tersebut diperlukan dan biaya yang serendah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Elma Mariska. Di sini saya akan menjelaskan poin ke-11 mengenai bentuk-bentuk pengawasan dalam pendanaan pendidikan. Bentuk-bentuk pengawasan dalam pendanaan pendidikan terbagi menjadi 5. Yang pertama, pengawasan umum, yaitu kegiatan pengawasan secara berkala terhadap tugas pokok dan fungsi unit utama dan UPT serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan dinas pendidikan provinsi, kabupaten, atau kota. Kedua, pemeriksaan khusus, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap kasus tertentu atas pengaduan masyarakat, media massa, dan permintaan pimpinan unit kerja. Ketiga, pengawasan tematik, yaitu kegiatan pemeriksaan dan pemantauan terhadap program-program tertentu yang menjadi isu nasional yang strategis. Dan keempat, inspeksi mendadak, yaitu pengawasan secara berlangsung terhadap unit kerja oleh unsur pimpinan. Serta yang kelima mengenai pengawasan dini, yaitu kegiatan pengawasan terhadap program yang akan dilaksanakan atau sedang berjalan.